Guys, kita lagi kedatangan Hyundai Palisade nih. Ini dikirim dari luar kota ya. Jadi dia kirim mobil pakai towing ke sini. Ownernya nanti besok atau lusa katanya mau datang untuk lihat. Nah intinya dia bilang katanya di daerahnya dia itu solarnya dia nggak yakin katanya kualitasnya sama kayak Jakarta. Sedangkan yang kita tahu kan mesinnya Hyundai, yang namanya Palisade, Santa Fe, Tucson itu tuh biasanya resiko dengan kualitas solar yang nggak bagus. Nah makanya begitu kita datang nih kita mau naikin power, tapi sebenarnya kita mau cek. Yuk kita cek dulu apakah intake-nya bergerak apa enggak. Pengalaman gua ya di mobil Santa Fe dan Palisade baru, nah kita nggak tahu nih, kita nggak bilang apakah karena pakai solar jelek atau olinya nggak bagus. Nah karena di mobil yang udah high compression, biasanya pembakarannya juga kompresi tinggi itu mengakibatkan penguapan yang dari buangan silinder head itu juga cukup banyak uap olinya. Nah biasa itu ditembak balik ke intake manifold ya, dibakar ke EGR apa segala macam, itu mengakibatkan tumpukan kerak. Yang gue udah temuin 5.000 kilo aja, yang katanya juga baru servis di bengkel resmi, itu udah banyak kerak. Ini mobil ini 25.000, langsung aja yuk kita masukin, kita lihat. Nah guys, kita bisa lihat sekarang kamera kita udah masuk ke dalam intake manifoldnya. Ternyata banyak ya keraknya ya, udah sampai nempel di dinding-dindingnya. Kita terlihat tuh, itulah yang dinamakan kayak deposit karbon. Nah itu yang mengakibatkan mobilnya jadi lemot karena dia nyangkut di klep, lalu dia nyangkut juga di ruang bakar. Itu yang mengakibatkan piston kita jadi berat, macam-macam deh pokoknya bikin tarikannya jadi lemot, berat, boros. Nah, jadi kita habis ini akan lakukan carbon cleaning dan juga kita akan lakukan purging, plus kita nanti ganti filter solarnya biar semuanya bersih. Sebelum kita dyno, tenaganya jadi udah jos. Nah kita bisa lihat ya sekarang dinding-dindingnya udah jauh lebih bersih. Sekarang lebih terlihat tadi udah tercover semua dengan yang namanya kerak karbon. Jadi lumayan berhasil memang, tapi kalau mau bersih 100% ya harus bongkar, bersihin. Cuma berhubung kita nggak mau terlalu lama seperti itu, kita lakukan baiknya tuh di tiap sekitar 10.000 dilakukan carbon clean. Nah tadi kita udah lihat ya, jadi bagaimana penumpukan keraknya itu ada di dalam. Sebenarnya itu terjadi kan karena mobil ini nggak ada catch can ya. Dari PCV valve yang ada di cylinder head langsung tembak balik ke jalur udara turbo. Turbonya udah pasti kotor juga dengan oli, intercoolernya penuh, ya pokoknya satu cycle lah semuanya akan penuh dengan oli, uap oli kotor. Nah kalau udah kayak gini, menurut gua catch can itu udah harus di mobil ini. Karena kita tahu 5.000 kilo aja udah cukup buat dia kotor. Nah makanya dengan pakai catch can, fungsinya jadi dia begini nih, kita bisa lihat ya. Ini belum dipasang, sekarang kita akan tuning dulu, nanti kita akan pasang. Nah hawa uap oli dari sini, itu kan aslinya langsung direct ke turbo. Ini akan kita lariin dulu ke sini. Uap oli kotornya akan ditampung ya, jadi di dalam sini nih dia ada kayak baffle, di dalam lubang ini nih kita bisa lihat ada baffle-nya dan dia ada kayak filter. Nah uap olinya akan drop, olinya di bawah dan udaranya balik lagi ke turbo untuk ngebantu vakum juga. Dia jadi akan bantu narik sini di filter, uap olinya nggak naik, hanya udaranya yang balik gitu. Makanya dengan pemasangan ini gue jamin 5.000 kilo tidak akan sekotor waktu standar. 10.000 kita bisa lihat, tapi tetap yang namanya mobil maintenance harus dilakukan ya, bukan berarti pasang ini ya 10 tahun dibiarin aja gitu, pasti numpuknya juga gila-gilaan. Nah ini tinggal dibersihkan ketika udah penuh, dari lubang di bawah ini dibuang. Yang pasti ya namanya kalian udah punya mobil haruslah dirawat ya, harus di maintenance mobil. Nah, tadi kita udah lakukan pembersihan, kita juga udah custom tune di dyno, langsung aja yuk, sekarang kita lihat hasilnya. Standarnya mobil Palisade, memang dia sudah cukup besar ya, bawaan pabriknya itu diklaim 200 horsepower on engine, dan kita bisa lihat terukurnya nih 159,7 horsepower on wheel, sorry. Nah, setelah itu kita tuning, kita dapat sampai 181,6,
Ya, jadi memang bukannya dia tidak naiknya banyak, tapi memang kita yang tahan kenaikannya sampai segini aja. Karena mobil ini front wheel drive ya. Kalau front wheel drive powernya terlalu besar, nanti akan terjadi torque steer yang cukup mengganggu ya. Ketika digas, setirnya narik kanan, narik kiri, itu akan berakibat jadi mobilnya terlalu liar untuk dipakai. Kecuali mobil yang all wheel drive mungkin bisa dibikin lebih powerful lagi, sampai 190. Bahkan kalau misalnya dengan ganti parts bisa tembus 200 WHP mah udah pasti. Kita bilang ini stage 1 ya, buat mobil yang pakai harian, yang mau nyaman, mau enak. Kita lihat ya, naik powernya ini linear dari bawah sampai atas, dari RPM yang sebelumnya 3400, contohnya nih 159. Karena 159 tuh kita udah dapat dari RPM 2700-an. Dan yang banyak dipakai harian itu sebenarnya di RPM 2000 sampai ke 3000. Atasnya nggak terlalu relevan kepake, tapi ketika kita bejek powernya sampai atas paling nggak udah ada. Terus torsi juga kita bisa lihat naiknya cukup signifikan ya. Yang sebelumnya peaknya 357, sekarang kita dapat 410 dan udah dapat torsi yang sama tuh di RPM lebih rendah. Yang tadinya di 3000, sekarang kita dapat di RPM 2200. Jadi sangat-sangat kepake ketika mau overtake di bawah. Engine powernya standarnya kan 200 horsepower ya. Di sini kita lihat 199, karena kita dapat sampai 227. Ya, kurang lebih 227, 230. Filternya juga masih standar ya, karena filter udaranya kita belum punya buat Palisade ini. Filter udara paling nggak kalian harus ganti tiap 5.000 sampai 10.000. Kalau kotor pokoknya buang, ganti baru. Jangan kompromi, karena filter kotor akan berpengaruh juga terhadap dia punya mesin jadi berat, dan juga si turbonya jadi kerja lebih keras karena dia harus nyedot udara, nggak plong gitu ya, putarannya juga jadi berat. Kalian punya mobil bagus ya, jadi perawatannya juga jangan tanggung-tanggung ya. Pokoknya untuk kayak bahan bakar jangan pakai yang jelek-jelek lah ibaratnya. Nah, satu lagi tadi kita lupa ngomong ya, di mobil ini kita pasangin juga yang namanya BRQ. Dia punya tuh fungsinya sebenarnya untuk mencegah ibaratnya kerusakan mesin apabila misalnya sewaktu-waktu dia pakai solar jelek, karena mesin ini sangat sensitif ya, kita nggak mau ibaratnya ada penggumpalan gel di dalam tangki karena biosolar. Nah, kita kasihin BRQ buat bantu, dan dia juga bantu ibaratnya ada menstabilkan bahan bakar lah biar tenaganya oke terus. Jadi kurang lebih kayak begitu tuning guide dari kita untuk Palisade, mau yang facelift atau non facelift sama aja mesinnya. Pokoknya ini mobil tenaganya enak buat dipakai, juga nyaman banget ya. Jadi buat kalian yang punya mobil dengan keluhan kayak boros, semot, atau mobilnya juga jadi nggak begitu enak pakai, langsung aja bawa ke sini, kita tingkatin performanya, kita bikin optimal biar mobilnya lebih enak dipakai. Oke, sampai sini dulu videonya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. See you guys.